Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yong Chul, mantan ilmuwan di sebuah perusahaan bernama Chains Bio yang bergerak di bidang riset bioteknologi modern, di mana saat ini Yong Chul menghubungi kantor kepolisian untuk memberitahu bahwa dirinya akan menjalankan aksi bioteror dengan gaya tular tinggi dengan Yong Chul sendiri sebagai vaksinnya. 성공했습니다. 이 사태를 막을 수 있는 유일한 백신입니다. Keesokan harinya di sebuah gedung komersial, kisah akan berfokus pada seorang mantan profesor bernama Sejung yang akan menghadiri acara konferensi perusahaan Chains Bio. Entah siapa yang telah mengirimnya undangan, Sejung dengan ditemani oleh mantan suaminya yang bernama Han pun cukup antusias untuk menghadiri acara ini. Dia bernama Kang, CEO perusahaan Chains Bio yang menyelenggarakan acara tersebut. Di sana Kang mempresentasikan penemuan bioteknologi terbaru, yaitu teknologi rekayasa dan generasi sel tingkat tinggi berbasis organisme jamur lendir, di mana teknologi ini diklaim mampu mempercepat proses penyembuhan serta meregenerasi jaringan tubuh manusia yang rusak secara instan. 그 결과 이 유기물질은 손상된 신경의 정보 교류를 돕습니다. 아주 잠시 후에 보시는 바와 같이 정상치와 전혀 차이 없는 활동이 가능했습니다. Bukan itu saja, Kang juga memperlihatkan langsung bagaimana sel-sel yang direkayasa oleh organisme ini dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, membentuk jaringan kolektif sama halnya seperti mekanisme mycelium pada jamur atau komunikasi dalam koloni semut. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. Setelah Kang selesai mempresentasikan temuannya, Sejung dengan ditemani Han menghampiri pria tersebut untuk mempertanyakan soal catatan yang tertulis pada undangannya. Namun karena Kang tiba-tiba mendapat telepon dari pihak kepolisian, Sejung dan Han disarankan agar kembali menemuinya. 중요한 전화 같아서 나중에 다시 얘기하죠. 예, 기다리겠습니다. Karena Han meyakini bahwa undangan itu adalah pemberian Kang, Sejung disarankan agar menyusul beliau keduluan oleh Yong Chul yang membuntuti pria itu ke kamar mandi. Dalam pertemuan mereka, diketahuilah bahwa apa yang dipresentasikan oleh Kang tadi bukan murni hasil penemuannya, melainkan Yong Chul sebelum disingkirkan secara tidak hormat. 넌 그냥 또라이야. 빨리 꺼져 이 새끼야. Tidak hanya mengungkapkan kekecewaan, Yong Chul juga menyampaikan sisi gelap terkait penelitian tersebut bahwa ketika Kang hanya melihat riset itu sebagai komoditas bisnis dan uang, Yong Chul telah melangkah lebih jauh, yaitu menciptakan bentuk kesadaran kolektif yang menurutnya dapat menyatukan manusia dan menghapus sifat individualistis seseorang. 와우. 미친 새끼. Sebagai bentuk balas dendam, Yong Chul dengan sengaja menyuntikkan sampel cairan jamur lendir ke tubuh Kang, dan inilah yang terjadi. Kang tiba-tiba mengeluarkan cairan putih dan mulai menyerang orang-orang di sekitar. Di tengah kekacauan itu, Sejung terlihat masih sedang makan di restoran lantai bawah bersama Han yang sambil video callan dengan istri dan putrinya. 아직 권 박사님이랑 같이 있어? 이제 금방 들어가려고. 인사할래? Setelah telepon ditutup, Han memberitahu Sejung terkait dia dan keluarga barunya yang akan pindah ke luar negeri. Alasannya menyempatkan waktu menemani Sejung ke tempat ini adalah untuk membantunya dalam mencari pekerjaan terlebih dahulu. 일어나자. 다시 와이프 기다려. 저 성격 참. Sekeluarnya dari restoran, Sejung yang mendapati para pengunjung berlarian pun dibuat panik ketika baru menyadari kekacauan yang sedang terjadi sehingga melihat ada wanita berkursi roda dalam kesulitan, Sejung yang merasa kasihan segera membantunya untuk dibawa pergi. Sempat terdiam saat melihat orang yang terinfeksi tidak dapat membedakan manusia dengan papadikan. Mereka yang tidak akan sempat keluar dari gedung pun memilih masuk ke dalam salah satu ruangan untuk bersembunyi.
Setelah polisi bernama Lee tak sengaja mematikan lampu, korban terinfeksi yang kini berperilaku selayaknya zombie menargetkan orang-orang di sebelah sebagai target incaran baru dan tiba-tiba karena poster papandikan tiba-tiba menyala, zombie yang kembali menyerang bagian kaca membuat Sejong terpikir cara untuk mengalihkan perhatian, yaitu dengan memanfaatkan papan gambar manusia, di mana si wanita bernama Hyun Hye yang ingin ikut berkontribusi menawarkan kursi roda elektrik miliknya untuk menyempurnakan rencana tersebut. Beruntung cara itu berhasil sehingga Sejong segera meminta orang di sebelah agar pindah ke tempatnya. Namun karena siswi bernama Nayeon ketakutan dan sembunyi di tempat semula, Han yang merasa perlu untuk menjemputnya pun lekas keluar tepat saat ada zombie lain datang dan demi menyelamatkan Nayeon, Han mengalihkan perhatian zombie tersebut dan bersembunyi di toko baju. Dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan zombie berevolusi dari yang awalnya jalan merangkak, kini bisa berdiri dan dapat membedakan antara manusia dengan papan gambar sehingga pada akhirnya Han tidak sempat untuk meloloskan diri dan jadi bagian dari zombie tersebut hingga pada malam harinya setelah gedung dikarantina, Sejong yang tengah merendung di pojokan mendapati ponsel milik Han berbunyi yang mana itu adalah panggilan telepon dari keluarga barunya. 누구세요? 아빠 전화 받았어? 지혜야 잠깐 할머니랑 나가 있어. 잠깐. 엄마 그거. Saat si istri bernama Suhe menanyakan keberadaan Han, Sejong dengan berat hati memberitahu terkait pengorbanan Han demi menyelamatkan orang lain. Setelah panggilan telepon ditutup, Lee yang juga ikut terjebak di sana memberitahukan kabar buruk bahwa tim penyelamat tidak akan datang. 여기서 계속 있다가 그냥 죽으라는 거예요? 예? 나 죽기 싫어. 나 죽기 싫어. 아니 씨발 내가 이 나라에 낸 세금이 얼만데 어? 근데 구조도 안 해준다고? Satu-satunya cara yang patut dicoba, Lee yang ternyata adalah si polisi yang sempat dihubungi oleh Yong Chul menjelaskan bahwa Yong Chul adalah pelaku atas kejadian ini dan pria itu jugalah paksimnya, sehingga jika mereka bisa menemukan Yong Chul dan membawanya pergi ke lantai atas, mungkin tim penyelamat akan mempertimbangkan masalah ini. 교수님이셨나 보네. 그래서 어디로 갔어요? 강우철 대표를 따라 대기실 안으로 들어가는 것까지 봤어요. Teringat bahwa Yong Chul sempat menemui Kang Sejong yang curiga pria itu masih ada di toilet pun memberitahukan itu pada Lee sehingga mereka harus mencarinya ke lantai 3. Bukan itu saja, Sejong juga menyampaikan pendapatnya soal para zombie yang menurutnya dapat berevolusi melalui pertukaran informasi. 정보 교류를 통해 진화하고 있는 것 같아요. 인간을 식별하는 것도. Demi meyakinkan mereka, Sejong juga menjelaskan bahwa lisan bukan satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Contohnya hewan semut yang menggunakan zat kimia bernama feromon terkait lendir putih yang dikeluarkan dari mulut zombie tersebut. Itu berfungsi sebagai jalur fisik untuk mempercepat dan memperkuat sinyal komunikasi mereka. 아니 저것들이 지금 개미가 돼버렸다. 그래서 뭐 어떻게 잘못된 걸 모르주나? 뭐 가짜 뉴스라도 보여줘야 되나? Dengan fakta bahwa zombie ini memiliki kecerdasan kolektif selayaknya semut, Sejong CS mau tidak mau harus membuat informasi palsu untuk sebagai pengalihan, bukan tanpa alasan. Semut terkadang berperilaku menyimpang dan jika kesalahan fatal terjadi, mereka bisa melakukan yang namanya pusaran semut, yaitu membentuk lingkaran besar dan terus berputar-putar hingga mati. 그럼 저놈들이 잘못된 걸 알아차릴 때까지 시간을 벌 수 있을 거예요. Rencananya sendiri salah satu dari mereka perlu keluar dengan aroma bau khusus dan sisanya mengeluarkan bau berbeda karena ketika zombie mengenali manusia dan bau khusus tersebut, mereka akan saling bertukar informasi dan di saat itulah Sejong CS punya waktu sebelum para zombie menyadarinya. 죽을 때까지. 나머지 다른 사람들은 그걸 누가 하라고?
제가 할게요. Mendengar hal itu, seorang bapak yang mengaku dirinya mantan seorang atlet atletik mengajukan diri untuk menjalankan tugas tersebut karena percaya diri dengan kemampuannya. Sehingga setelah Lee membuat grup WhatsApp untuk berkomunikasi dan membalur pakaian si bapak dengan parfum wangi, beliau pun langsung menjalankan aksinya dan setelah zombie mencium baunya, si bapak segera pergi ke salah satu toko untuk mengambil jenis serupa sampai akhirnya Untung si bapak berhasil selamat dengan serta membawa parfum yang diperlukan. Setelah membuat jalur untuk memancing para zombie, Sejong CS membaluri pakaian serta kulit mereka dengan air yang memiliki aroma bau menyengat agar zombie tidak mengenali mereka sebagai manusia. Dan ya, cara itu berhasil sehingga Sejong CS segera keluar dari sana. Dan tepat saat para zombie masih sedang bertukar informasi itulah, mereka langsung berlarian menuju lift tetapi melihat Nayeon dalam masalah, Sejong segera meminjam korek api untuk mengaktifkan alat pendeteksi kebakaran. Namun meski air dapat mengacaukan jaringan komunikasinya, Sejong CS harus tetap menghadapi sebagian zombie yang baru datang dan lolos dari ketegangan barusan, sampailah Sejong CS di lantai 3 dan berhasil menemukan Yongchul. Setelah kedua tangannya diborgol, Yongchul tiba-tiba memuji tindakan Sejong barusan. Tapi menurutnya itu akan percuma saja karena air mudah menguap dan justru memperkuat jaringan komunikasi. 뭐야? 뭐 둘이 아는 사이야? 공기 중에 통신망이 섞여서 교류가 더 빨라질 텐데요. Sejenak kita tinggalkan dulu Sejong CS dan beralih pada Sulhe yang ternyata merupakan seorang peneliti. Ia yang mendapat misi untuk mencari tahu penyebab adanya krisis tersebut, pergi ke sebuah laboratorium riset milik Yongchul dan disambut oleh beberapa rekannya yang sudah lebih dulu sampai. 빨리 도착했네. 여기가 서영철 연구실이라고요. Dengan ditemani oleh tim SWAT, Sulhe CS masuk ke laboratorium itu dan menemukan puluhan monyet dalam beberapa wadah mirip akuarium. Setelah memastikan bahwa para monyet itu masih hidup, Sulhe CS dibuat heran saat mendapati wadah nomor 1 sudah dalam kondisi pecah dan ya, suasana langsung mencekam ketika para monyet berhasil keluar dari wadah tersebut. Tidak seperti monyet konvensional pada umumnya, mereka berperilaku sangat agresif, bahkan menyerang manusia secara brutal sampai akhirnya setelah tim SWAT berhasil menghabisi monyet yang lepas, monyet lain tiba-tiba tumbang seolah merasakan penderitaan yang sama. Masih dalam posisi kebingungan, Sulhe tak sengaja melihat papan konspirasi yang menandakan bahwa si monyet berangka nomor 1 merupakan hasil eksperimen pertama sekaligus jadi ketua dari para monyet tersebut. Kembali pada Sejong CS yang baru masuk ke dalam lift, Yongchul tiba-tiba memuji kehebatan si bapak seolah melihat langsung kejadian tadi. Di tengah keheranan, Yongchul dengan sengaja menghentikan lift di lantai 9 dan 이렇게?
Setelah sebagian diserang oleh zombie dan Yongchul berhasil meloloskan diri, Sejong CS memutuskan pergi ke ruang kendali demi mencari tahu keberadaan Yongchul karena bagaimanapun juga mereka harus membawa serta pria tersebut untuk bisa keluar. Karena adik Yunhye bernama Hyun Sok merupakan security di sana, Sejong CS bisa dengan mudah menemukan ruang kendali yang terdapat di salah satu ruangan. Nyaris ketahuan oleh zombie karena Nayeon tak sengaja menginjak kaleng bekas. Mereka akhirnya berhasil lolos tanpa mendapat hambatan. 아까 서영철이 내렸던 중간 몇 층이었지? 8층? 9층. 9층부터 찾아볼게. Tak butuh waktu lama, Yunhye berhasil menemukan Yongchul yang terlihat pergi menemui Kang. Entah apa yang ia rencanakan kali ini, Yongchul ingin agar Kang menggigitnya dan inilah yang terjadi. 그러니까 빨리 물어. Memanfaatkan situasi tersebut, Sejong CS buru-buru pergi ke tempat Yongchul berada, sedangkan Yunhye tetap di ruang kendali untuk mencari jalur aman dengan memantau CCTV. Setelah Yongchul ditemukan dan akan dibawa pergi, masalah pun muncul karena para zombie mulai mengejar dan... Saat sedang bersembunyi di salah satu ruangan itulah, Sejong yang akhirnya sadar bahwa penglihatan Yongchul terhubung dengan para zombie, lekas segera menutup kedua mata pria tersebut dan cara itu terbukti berhasil. Namun karena Yongchul masih bisa memberikan informasi jika mengetahui lokasinya berada, mereka memutuskan untuk berkomunikasi lewat grup demi mencegah Yongchul melihat ataupun mendengar apa yang mereka katakan. 우리끼리는 문자로만 소통해요. 이 인간이 보지도 듣지도 못하게. Dalam perjalanan menuju tempat Yunhye berada, masalah baru muncul yang kali ini Lee ingin agar mereka langsung pergi ke lantai atas. Hyun Seok jelas menolak karena harus menjemput kakaknya terlebih dahulu, membuat Lee akhirnya keceplosan terkait Yunhye yang berada di ruang kendali sehingga... 통제실까지 갔다 오자고? Di tengah perdebatan yang masih berlangsung, Hyun Seok yang sadar kakaknya sedang dalam bahaya memutuskan pergi seorang diri demi menyelamatkannya. Sempat ikut menentang keputusan egois Lee, Sejong akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menurut perintah karena tidak mendapat dukungan dari siapapun. 이제 됐어. 4층 눌러. 오른쪽으로 직진하면은 비상계단이 나와. 그걸 타고 7층까지 올라가. Pada akhirnya Hyun Seok gagal menyelamatkan Yunhye karena sang kakak ingin dia kembali pada rombongan. Tak terima dengan hal itu, Hyun Seok lekas mengirimkan pesan melalui grup bahwa ia akan balas dendam terhadap Yongchul dan tidak akan pernah membiarkan Lee Chae keluar hidup-hidup. Di waktu yang sama di kamp pengawasan, Sulhe bersama rombongan pergi menemui Bapak Menteri yang ingin mempertanyakan terkait hasil penyelidikan. Setelah menjelaskan tentang saraf otak yang tidak mungkin bisa disembuhkan, Bapak Menteri yang tidak ingin mengambil resiko dalam menghadapi desakan dari keluarga korban, ingin agar Sulhe sendirilah yang mengumumkan fakta tersebut. 자, 그러면은 여기 그렇게 하겠습니다. Dengan berat hati, Sulhe menyanggupi perintah itu meski resiko besarnya adalah menghadapi opini publik. Tapi sebelum itu, ia ingin Bapak Menteri menghabisi korban pertama yang terinfeksi karena meyakini bahwa cara itu dapat melumpuhkan para zombie. 1번이라고 표시된 원숭이를 죽였더니 서영철이 남긴 자료에 따르면 최초 감염된 원숭이로 추정됩니다. 네,
아마도요. Sementara Bapak Menteri mengerahkan tim untuk menyelidiki siapa korban pertama yang terinfeksi, Yoon Seok sendiri terlihat baru selesai mempersiapkan diri untuk melakukan perburuan berbekal sebilah pisau sebagai senjata. Ia berhasil menghabisi para zombie yang menghadang dan pergi ke ruang kontrol untuk mencari keberadaan Lee beserta rombongannya. Setelah menemukan Lee Chae melalui rekaman CCTV, Hyun Seok dengan sengaja menyalakan pengumuman untuk memancing kedatangan para zombie ke tempat mereka sehingga Gania, Lee yang awalnya tidak ingin mencelakai korban terinfeksi, terpaksa menghabisi zombie tersebut demi menyelamatkan diri. Bukan itu saja, Lee bahkan dengan sengaja menembak kaki si pria yang sempat pro terhadapnya untuk mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Dengan menjadikan Yong Chul sebagai sandera, Lee menunjukkan diri di hadapan para zombie karena mengira itu dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi pada akhirnya, Lee jadi makanan para zombie setelah si pria menahan kakinya agar tidak pergi. Tersisa Sejung, Nahyun, dan satu lagi siswi SMA. Mereka berhasil lolos dan masuk ke dalam sebuah gedung dengan serta membawa Yong Chul untuk diamankan. Sementara yang lain mengawasi Yong Chul, Sejung sendiri pergi ke ruangan lain untuk mencari bantuan menggunakan ponsel milik Lee yang sempat jatuh dan diambil olehnya. Sejung menghubungi Bapak Komisaris Polisi untuk memberitahu lokasi serta meminta tim penyelamat agar segera datang. 권세정이라고 사형제리랑 같이 다니던 사람 중 한 명입니다. 안전한 곳에 감금되어 있어요. 구조대를 저희가 있는 곳으로 좀 보내주세요. Tanpa Sejung sadari, salah satu zombie mendengar pembicaraan tersebut dan langsung memberikan informasi itu pada Yong Chul, sehingga tepat ketika tim SWAT mulai melakukan pergerakan untuk menjemput sekaligus menghabisi Kang selaku korban pertama, Yong Chul dengan cepat mengirimkan sinyal agar zombie datang ke tempatnya berada dan 구조대예요. ya, Yong Chul pun kembali meloloskan diri setelah zombie masuk ke dalam gudang. Di waktu yang sama, tim SWAT akhirnya menemukan keberadaan Kang, tetapi dengan fakta bahwa kematian Kang tidak berdampak apa-apa untuk zombie lain, Sejung yang tidak memiliki pilihan kecuali harus bersembunyi pun dikejutkan oleh kemunculan Yoon Seok yang datang untuk menghabisi Yong Chul dan melihat Yoon Seok kewalahan, Sojun akhirnya keluar dari tempat persembunyian demi mencegah Yong Chul pergi. Namun saat Yoon Seok punya kesempatan untuk menuntaskan balas dendam, Sejung malah mencegahnya sehingga Yoon Seok pun tewas setelah zombie Hyun Hae menusuknya di area vital. Tersisa Sejung seorang diri. Yong Chul lekas menghampirinya untuk memberitahukan sebuah fakta bahwa dialah orang yang mengirim undangan untuk Sejung dan apa yang dilakukan olehnya sekarang adalah untuk balas dendam terhadapnya.
Alasannya adalah ayah Yongchul yang ternyata merupakan seorang profesor bioteknologi pernah terlibat penggelapan dana dan memohon pada Sejong agar tidak melaporkan keculasannya. Namun karena Sejong memiliki watak tegas dan menolak segala bentuk kompromi, ia tetap melaporkan beliau hingga membuat reputasinya hancur dan pada akhirnya memilih bundir dengan cara mengenaskan. 당신 따위 때문이 아니라고. 인간이 이뤄낸 위대한 업적에 비해 Karena kematian sang ayah terjadi akibat komunikasi yang tidak sempurna, Yongchul ingin membuktikan pandangannya kepada Sejong bahwa manusia individualistis seperti Sejong pasti akan hancur oleh kelemahannya sendiri. Maka dari itu ia menciptakan virus untuk menghubungkan pikiran semua orang agar sepenuhnya dapat memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dan ya, pembicaraan pun terhenti karena tim SWAT datang untuk menangkap Yongchul. Alih-alih membawa serta Sejong yang sedang dalam posisi kesulitan, tim SWAT memilih untuk menghiraukannya karena yang lebih penting bagi mereka adalah keselamatan Yongchul selaku vaksin. Di tengah keputusasaan, Sejong mendapat ponsel milik Han berdering yang mana itu ternyata adalah telepon dari Sulhe. Mendengar terkait hasil penyelidikan di laboratorium, Sejong akhirnya sadar bahwa untuk mengatasi para zombie adalah dengan menghabisi Yongchul selaku dalang, sekaligus orang yang dapat mengendalikan zombie tersebut. Sementara Yongchul berhasil lolos dan lekas keluar dari dalam gedung, Sejong sendiri mulai menyusun rencana demi menghentikan semua ini. Dan karena pemerintah tidak akan percaya dengan apa yang mereka katakan, Sejong memutuskan untuk mengejar sekaligus menghabisi Yongchul. Meski dampaknya para korban yang terinfeksi juga akan ikut tewas. Dengan memanfaatkan manekin sebagai pengalih perhatian, Sejong berhasil keluar dari ruangan dan bersembunyi agar para zombie mengira dia sudah pergi. Namun karena salah satu dari mereka datang ke arahnya, ia terpaksa mengenakan pakaian milik si siswi agar dianggap bagian dari para zombie tersebut. Di waktu yang sama, kekacauan terjadi di tengah kerumunan warga setelah Yongchul menyelundupkan beberapa zombie. Memanfaatkan situasi ini, Sulhe lekas kembali ke camp untuk memantau CCTV demi membantu Sejong dalam mencari keberadaan Yongchul. 신속로 32가 대로변이에요. 라이트 깜빡이는 차 보여요? 보여요. 보고 있어요. Menggunakan mobil milik warga lokal, Sejong langsung tancap gas setelah mengetahui di mana keberadaan Yongchul dan karena gagal menabrak Yongchul, Sejong kali ini harus menghadapi para zombie yang menghadang. Sampai ketika mobil tidak bisa lagi digunakan, Sejong memutuskan keluar dan membiarkan para zombie mengincar pakaian yang dikenakannya sehingga dan ya, karena mengincar target yang salah, para zombie pun berputar-putar hingga membentuk fenomena yang disebut pusaran semut. Melihat hal itu, Sejong yang tidak bisa mengendalikan mereka, lekas pergi ke tengah-tengah kerumunan demi menghentikannya dan di luar rencana Sejong, para zombie rupanya masih bisa bangkit, namun kembali lagi ke setelan awal. Melihat ada sebuah spanduk pada mobil bus, Sejong lekas memancing Yongchul agar berada dekat dengan spanduk itu sehingga
Ya, tidak hanya terjepit oleh para zombie, tubuh Yongchul juga terbakar api yang ada di sekitarnya. Sempat menyerang Sejong untuk menghabisinya, Yongchul akhirnya tumbang setelah api melahap seluruh bagian tubuhnya. Begitu pula para zombie yang perlahan ikut mati. Setelah semua perjuangan yang dia lakukan, Sejong akhirnya bisa bernafas lega. Begitu pula Suhei yang secara tidak langsung ikut berpartisipasi. Namun masalah yang lebih besar untuk mereka sekarang adalah akan menghadapi tanggapan para keluarga korban yang menganggap mereka sebagai pembunuh. Tamat, endingnya sangat membagongkan.